Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, sahabat jiwa yang ada di mana saja dalam kehidupan ini, di sela-sela aktivitas kita pasti pernah merasakan kelelahan badan, ya, kelelahan fisik, dan juga terkadang kelelahan pikiran, kelelahan hati, kelelahan jiwa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu memang adalah makhluk yang lemah, dan tentunya sebagai manusia yang bijak, manusia yang menginginkan kebaikan untuk kehidupannya, tentu kita mencari solusi yang terbaik. Jikalau kita mengalami sebuah kelelahan fisik, maka biasanya kelelahan fisik itu secara alami akan hilang, kecapean kita, keletihan kita ketika kita istirahat, ketika kita tidur, maka secara alami Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat sistem dalam tubuh kita untuk mencas energi kita agar sehat dan bugar kembali ketika kita istirahat. Setelah istirahat, tidur, kita menjadi bugar kembali. Tetapi beda halnya ketika konteksnya itu adalah lelah hati, cenderung kelelahan hati atau kelelahan pikiran, kelelahan jiwa akan sesuatu hal yang dirasakan mengganggu kehidupan, yang dirasakan berat dipikul oleh hati kita, oleh jiwa kita, maka cenderung ketika sebab dari kelelahan itu belum hilang, maka kita akan senantiasa hidup dalam kelelahan secara mental, padahal kita tuh nggak melakukan aktivitas yang begitu berat, tapi kok nggak ada gairah, nggak ada tenaga. Nah, inilah yang masuk kategori kelelahan batin atau kelelahan jiwa. Nah, kelelahan jiwa itu harus mencari sebuah solusi, karena ketika seseorang itu mendapati suatu masalah dalam kehidupannya, atau ketika seseorang itu mendapati sebuah apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, ya ternyata tidak kesampaian, tidak tercapai atau belum mendapatkan, maka cenderung di sana ada sebuah rasa hati yang mungkin di sana ada rasa kecewa, ada rasa marah ataupun kesal. Nah, dalam psikologi itu masuk dalam kategori frustasi. Frustasi lahir dari sebuah masalah atau sesuatu harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari peristiwa itulah maka lahirlah sebuah rasa kecewa, rasa marah, dan rasa kesal. Dan yang frustasi ini cenderung sifatnya sementara, tidak permanen. Orang yang frustasi itu cenderung masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, cuma secara psikologis dia mempunyai sebuah ciri, yaitu reaktif. Dia gampang marah, gampang tersinggung, ya, emosional dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia memendam sebuah endapan rasa negatif dalam jiwanya. Nah, sahabat jiwa sekalian, ketika rasa frustasi ini tidak dicarikan solusinya, maka rasa negatif yang ada dalam dirinya nanti ketika berlanjut terus, dia tidak menemukan solusi, atau bahkan
Dia tidak memiliki support system, dalam artian pasangannya tidak menjadi pasangan yang mau mendengarkan keluh kesahnya, ataupun bahkan orang tua yang tidak mau mendengarkan suara hati anaknya, tetapi mereka hanya menuntut untuk didengar, menuntut untuk dituruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, tanpa membuka ruang diskusi, tanpa membuka ruang obrolan dari hati ke hati, sehingga endapan-endapan emosional itu tersimpan dalam jiwanya, tersimpan dalam batinnya. Ketika seseorang mendapatkan sebuah kekecewaan, maka sangat penting sekali untuk merilis apa yang dia rasakan, dia terima apa yang dia rasakan. Oh, lagi sedih, penyebabnya ini, dan perlu ada sebuah teman untuk bercerita. Maka disinilah pentingnya atau hikmahnya kenapa kita itu diberikan dua telinga tapi satu mulut, ya, agar kita lebih banyak mendengar daripada kita banyak melabeling, menjustifikasi atau menyalahkan orang lain tanpa tahu asal usulnya, tanpa tahu sebab musabab seseorang itu bertindak ini dan itu. Nah, ketika seseorang itu masuk dalam fase kekecewaan yang berlarut-larut, tidak ada solusi, atau bahkan mengendapkan emosi-emosi negatif itu dalam kurun waktu yang lama, tidak ada teman curhatnya, tidak ada orang yang mau mendengarkan, maka setelah fase itu manusia masuk dalam kondisi depresi. Depresi itu adalah sebuah suasana hati yang tidak menentu, suasana yang hati yang tidak jelas, atau mood disorder, gangguan suasana hati, yang dimana gangguan suasana hati itu bukan hanya dia kesal, marah, ataupun kecewa seperti halnya ketika frustasi, tetapi rasa yang negatif ini dalam kondisi depresi itu lebih dalam dan lebih berbahaya jikalau tidak ada sebuah penanganan, tidak ada sebuah solusi, tidak ada sebuah support system. Jadi keluarga yang merangkulnya, sahabat yang mendengarkan segala curahan hatinya, dan lain sebagainya. Karena manusia itu kan perlu pendekatan secara manusiawi juga, yang dimana bukan hanya sebatas berbicara masalah konteks keimanan, berbicara masalah hubungannya dengan Allah, tetapi ada sebuah hal yang dimana kita selaku manusia yang memiliki rasa cinta, bahkan Rasulullah sendiri memberikan sebuah peringatan atau sebuah renungan untuk kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kita kecuali setelah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka dalam skala yang kecil kita perlu banyak mendengar, ya, keluh kesah pasangan kita ataupun anak kita agar terbangun suasana yang positif. Tidak ada sebuah endapan-endapan emosional. Nah, maka ciri khas kondisi yang depresi itu, pertama, ini mengalami sebuah suasana hati yang berbeda jauh dengan orang yang frustasi. Depresi ini cenderung dia memiliki sebuah rasa sedih yang berkepanjangan, dan secara pribadi dia tidak mengetahui lagi apa penyebab kesedihan tersebut. Jadi karena sudah terakumulasi kesedihannya tersebut, ya, sudah dalam kurun waktu yang panjang, maka dia udah nggak peka lagi. Jadi hatinya senantiasa dihinggapi rasa sedih, rasa putus asa, bahkan rasa yang merasa diri tidak bahagia. Dan juga salah satu cirinya adalah orang yang depresi ini udah tidak melihat lagi kehidupan ini penuh dengan gairah. Jadi tidak bergairah lagi dalam menghadapi kehidupan. Bahkan
dia sudah tidak mempunyai lagi gairah untuk melakukan hobi-hobi yang dia lakukan, yang dulu dia sangat suka mancing dan lain sebagainya, mungkin dari hobi-hobi orang yang berbeda-beda. Nah, ketika orang masuk kepada suasana depresi, dia sudah nggak menarik lagi, dia sudah tidak tertarik lagi dengan kehidupan, dengan hobinya dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa kategori orang yang depresi ini membutuhkan sebuah penanganan yang serius, penanganan yang medis, karena ini sudah menjadi sebuah penyakit mental. Bahkan terkadang orang yang depresi ini dia sudah masuk kepada fase melukai diri sendiri, bahkan tidak sedikit dari kondisi depresi ini orang sampai rela atau bahkan tidak berpikir panjang lagi untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini karena dia merasakan bahwa dunia ini tidak ada sebuah rasa kebahagiaan, keluarga tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mengasihani. Nah, inilah kondisi-kondisi psikologis perasaan yang tidak berguna. Banyak kasus-kasus bunuh diri yang mengerikan, menggantung dirinya di bawah menggantung dirinya di pohon, menggantung dirinya di kusen pintu, menggantung dirinya di pohon toge gitu, dan sebuah tindakan-tindakan lainnya yang dimana intinya dia sudah nggak tertarik lagi dengan kehidupan. Nah, ketika fase depresi ini tidak ada sebuah penanganan yang serius dari keluarganya, maka di sini pentingnya kita untuk memberikan waktu menjadi pendengar setia. Bahkan secara psikologis, ketika istri mengeluh, ingin bercerita, dengan kita mendengarkannya saja, maka beban-beban mental yang ada dalam dirinya itu akan terasa lebih ringan. Nah, inilah pentingnya bagaimana seorang pasangan itu mampu menjadi pendamping yang terbaik, mendengarkan keluh kesahnya, saling terbuka satu sama lain, dan yang terpenting adalah membuka komunikasi sebaik mungkin. Jangan sampai kita hanya hidup dengan sudut pandang kita saja dan menyalahkan pasangan kita. Penting untuk membicarakan sebuah konteks masalah menurut pandangan kita seperti ini, pasangan kita seperti itu, karena bisa jadi hal-hal yang kita anggap salah itu ternyata ketika kita berbicara secara mendalam, kita berbicara akar permasalahannya itu di mana, ya bisa jadi kita salah. Maka dengan berbicara dari hati ke hati itu akan menguatkan ikatan hati kita, karena sungguh kesakinahan, mawaddah, warohmah pasti nggak akan lahir, tidak akan muncul dalam rumah tangga ketika kita tidak menurunkan ego kita, kita mau mendengarkan keluh kesah pasangan kita, dan tentu kita juga mempunyai niat yang sama, yaitu untuk beribadah bersama dalam rumah tangga ini, dan juga untuk menciptakan suasana kehidupan yang sakinah, yang mawaddah, warohmah. Dan tentu pola komunikasi inilah yang perlu diperbaiki. Jangan sok benar, jangan pertantang peteng-teng, jangan sok-sokan, semuanya tiarap egonya. Kita berbicara dari ke hati, maka insya Allah ketika komunikasi itu sehat, masalah yang besar pun akan menjadi kecil ketika komunikasi itu baik, ketika komunikasi itu sehat, ketika kita sudah sehati. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah tidak sehati lagi, sudut pandang kita berbeda. Terkadang real dalam kehidupan ini seperti kita memandang sesuatu, ini menurut kita angka 9, tapi menurut sudut pandang pasangan kita yang ada di seberang itu bukan 9, tapi angka 6. Nah, seperti itulah ketika ego itu sama-sama tinggi, tidak mau diturunkan, tidak mau mendengarkan, dan tidak mau membuka hati kita untuk sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menciptakan sebuah suasana yang tenang dalam rumah. Nah, kembali lagi dalam pembahasan yang depresi tadi, maka orang yang depresi ketika tidak mendapatkan sebuah penanganan yang serius, penanganan yang medis, maka di sini yang akan lebih berbahaya lagi masuk kepada fase halusinasi. Fase halusinasi ini terkadang kita mendengar
orang-orang yang mengalami sebuah depresi karena sebuah kekecewaan dari berbagai segi kehidupan, mungkin dalam masalah cinta yang bertepuk sebelah kaki, ataupun mungkin dia nganggur bertahun-tahun sementara harus ada keluarga yang diberikan nafkah kehidupan dan lain sebagainya, dari bentuk kekecewaan dan lain sebagainya. Maka ketika tidak ditemukan solusinya, tidak mendapatkan sebuah ketenangan hati, maka di sini akan masuk fase halusinasi. Dia akan terkadang dia mengaku mendengarkan ada bisikan-bisikan gaib, bisikan-bisikan yang tidak ada wujud orangnya, atau bahkan yang lebih ekstrim dia bisa mengaku melihat sebuah penampakan yang sosok ibu-ibu, nenek-nenek yang keluar dari tembok rumah, dari bilik rumah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa hal-hal yang mistis itu bisa jadi bukan pure atau bukan asli jin mengganggu kehidupan kita. Nah, ini bisa jadi dari sebuah psikologis yang dimana posisi depresi sudah terakumulasi, sudah memuncak, sehingga nantinya akan mengalami sebuah gangguan-gangguan saraf. Dan halusinasi ini adalah salah satu bentuk dari server otak yang sudah error. Oke, selingan dulu sahabat jiwa sekalian. Nah, ketika seseorang ini sudah masuk ke fase halusinasi, maka dia akan mengaku mendengar suara-suara yang aneh, suara-suara gaib, bisikan. Maka kalau kita nggak mengetahui dunia ilmu tentang psikologi, maka bisa jadi wah ini diganggu jin dan lain sebagainya. Memang bisa jadi hal-hal yang terjadi itu bisa jadi ada kiriman hal-hal yang mistis, kiriman sihir dan lain sebagainya. Kita tidak memungkiri karena Rasulullah sendiri pun pernah diberikan sebuah kiriman sihir, tapi kita perlu imbangi dengan psikologi bagaimana ternyata hal itu bisa menjadi sebuah pertanda puncak dari depresi. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke halusinasi, maka dia akan masuk ke fase di mana kehilangan jati dirinya, atau disebut dengan istilah dalam psikologi itu disebut dengan istilah breakdown psikotik. Jadi kehilangan jati diri yang dimana salah satu cirinya bisa jadi seseorang ini nanti akan menzalimi dirinya sendiri, akan memukul-mukul kepalanya, akan memukul dirinya, intinya melukai dirinya sendiri karena sebuah luapan emosi yang terpendam begitu lama, sebuah emosi yang tidak terilis, yang tidak dikeluarkan secara bijak, secara perlahan, sehingga semuanya dipendam dalam jiwa. Terlihat tenang, terlihat tidak apa-apa, terlihat mungkin kalau bahasa Jerman itu cengok, tetapi dalam kecengoannya itu sungguh dalam pikirannya itu dia berkecamuk, dalam jiwanya juga berkecamuk dan lain sebagainya. Maka pada suatu waktu beban-beban psikologis, beban-beban pikiran itu akan meledak. Nah, meledaknya itu bisa jadi dengan dia berteriak sekencang-kencangnya, maka kan teriakan-teriakan itu bisa menjadi sebuah gambaran dari sebuah tekanan jiwa yang begitu dalam, begitu lama ingin dia keluarkan. Ya, itu seperti seolah bom waktu, ya, seperti sebuah bom waktu yang meledak begitu saja, bahkan dia dengan refleksnya melukai dirinya sendiri, atau bahkan ketika sudah tak tertahankan lagi bisa jadi orang yang mengambil jalan singkat untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, dari fase inilah, dari fase yang panjang, ya, dari frustasi, depresi, dan masuk halusinasi, kehilangan jati diri, melukai diri sendiri, maka di sanalah akan masuk kepada fase kerusakan saraf, atau nanti akan mengalami sebuah gangguan jiwa. Dan tentu ketika seseorang sudah mengalami gangguan jiwa, itu kan fase yang begitu panjang dari gangguan-gangguan mood disorder dan juga breakdown psikotik. Jadi gangguan
gangguan perasaan, dan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang lama menjadi sebuah rasa depresi dan akhirnya bisa masuk kepada fase gila, di mana gangguan jiwa ini lahir dari rasa kecewa, rasa tak berdaya, endapan emosi, pikiran yang menumpuk begitu berat. Akhirnya saraf-saraf manusia itu terganggu. Nah, ketika saraf-saraf manusia itu terganggu, maka di sanalah gangguan kejiwaan itu muncul dan lahir. Sehingga orang yang paham agama sekalipun, ketika ajaran agamanya itu tidak menjadi sebuah pengokoh dalam jiwanya, dalam artian ilmu-ilmu yang dia kuasai tentang agama, tentang takdir dan lain sebagainya tidak mampu memberikan sebuah pondasi dalam kehidupannya, ya bisa istilahnya itu dalam bahasa Jermannya ngegijleg. Jadi pikirannya, sarafnya sudah terganggu jiwanya. Dan kita saya pernah melihat video juga, ternyata seorang wanita ini ketika disuruh mengaji sungguh indah sekali bacaan Al-Qur'annya ini. Ini bukan artian Al-Qur'an tidak berfungsi sebagai pelindung. Karena Al-Qur'an itu syifa, ya, obat dari segala sesuatu. Kok orang yang membaca Al-Qur'an dengan bagus kok bisa mengalami sebuah gangguan kejiwaan? Hal ini ya bisa saja. Kenapa? Karena spirit Al-Qur'an itu tidak diambil, atau Al-Qur'an itu hanya sebatas bacaan yang dibaca di mulut saja, tetapi energinya, spiritnya, motivasinya itu nggak sampai ke hati, sehingga hatinya tetap rapuh karena Al-Quran itu hanya sebatas bacaan saja. Bacaan yang mungkin dari segi maknanya juga tidak dipahami. Jadi bagaimana mutiara Al-Quran itu bisa dipahami, ya, bisa diambil ketika kita tidak memahami isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka disinilah pentingnya kekuatan iman itu, Al-Quran itu diambil spiritnya, diambil energinya itu untuk menguatkan jiwa kita. Nah, maka sebagai penutup, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan sebuah pelajaran yang berharga agar jiwa kita kokoh dalam menghadapi kehidupan. Wasta'inu bisobri wassalah. Meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, bagaimana kesabaran memberikan sebuah keteguhan jiwa ketika kita sholat, seumpama kita itu memikul sebuah beban yang begitu berat. Nah, ketika proses bersujud itu kan ada ruku. Maka istilahnya itu kalau diumpamakan karung yang berisikan beban-beban pikiran itu dibawa untuk ruku, dibawa untuk sujud, maka itu berjatuhan sedemikian rupa. Kita bersujud, maka segala beban-beban pikiran itu buyar begitu saja, hilang begitu saja bersama ketika kita sujud. Nah, dalam hal psikologi juga, umpamanya ini adalah seperti kita memegang botol, ya, seberat 1 liter. Mungkin dalam kurun waktu yang sangat pendek itu biasa saja, tapi ketika dipegang terus dalam kurun waktu berjam-jam pasti bakal pegel. Nah, maka perlunya kita untuk beristirahat itu untuk mengistirahatkan jiwa kita, mengistirahatkan pikiran kita. Maka sangat nyambung dengan sabda Rasulullah kepada Bilal, ya, arihna bis sholah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi seolah-olah sholat itu menjadi sebuah rehat pikiran kita biar nggak terlalu manteng, biar nggak terlalu terbebani dengan permasalahan, dengan kerjaan dan lain sebagainya, sehingga jikalau sholat itu dilaksanakan dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati, maka ketika selesai sholat kita mendapatkan pikiran yang fresh, jiwa yang lapang dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa, karena jiwa kita yang rapuh ini ketika sholat seolah-olah diisi energinya dengan kekuatan iman, dengan kekuatan spiritual, sehingga itulah yang menjadikan dirinya kuat. Sebagaimana Bilal bin Rabah,
bagaimana penyiksaan yang luar biasa. Permasalahan kita dengan Bilal bin Rabah katakan, itu kan sangat jauh sekali. Bagaimana Bilal disiksa bertubi-tubi, ya, yang menjadi ancamannya itu adalah nyawanya sendiri, tetapi masih kokoh tegak berdiri dalam keyakinannya ahad ahad ahad, ya, yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, tidak terganggu dengan siksaan, tidak terganggu pendiriannya itu dengan kezaliman, dengan darahnya yang tertumpah, dengan panas yang luar biasa. Ini sebuah gambaran dari keyakinan kepada Allah yang benar-benar menghujam dalam relung-relung jiwanya, sehingga menjadi sebuah pondasi kekuatan dalam jiwanya. Maka sungguh kalau kita merenungi secara waras dan sadar bagaimana firman Allah ini memberikan sebuah kekuatan dan perlunya kita untuk melatih apa yang Allah firmankan itu agar menjadi perspektif kita, agar menjadi sudut pandang kita dalam kehidupan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu, dan bisa jadi apa yang kau anggap baik, yang kau anggap istilahnya itu mencintai hal tersebut ada sebuah keburukan untuk kehidupan kamu. Jadi kalau kita renungkan, Masya Allah, justru dengan sudut pandang inilah seseorang itu menjadi lebih kuat.